Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya ingin membuat video tentang materi demam tifoid yang bersumber dari buku Ilmu Penyakit Dalam jilid 6 ya. Lalu sama panduan praktek klinis, jadi saya compare di sini. Oke, ini sebagai catatan pribadi, sekalian sharing-sharing. Sebagai belajar saya untuk menghafal, ya. Oke, sip. Ini demam tifoid merupakan penyakit endemik di Indonesia, banyak ditemukan di kota maupun di desa. Ya, jadi jangan kaget ya. Demam tifoid ini ada di mana-mana ya. Mau yang bekerja di daerah, di pedalaman maupun di kota, kemungkinan bertemu dengan pasien demam tifoid itu mungkin ya. Besar kemungkinannya. Lanjut lagi. Gambaran klinisnya ialah ini: demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual muntah. Nah, ini bisa diare ataupun obstipasi, ada rasa tidak enak di perut, ada batuk sampai epistaksis ya. Jadi epistaksis di sini bisa jadi perancu pada demam berdarah juga ya, dengue fever. Oke, untuk demamnya ini khas di sini, di mana ada peningkatan suhu pada malam hari. Jadi ketika sore menjelang malam dia meningkat. Lalu ketika pagi hari dia agak sedikit turun, namun tidak normal sampai ke normal. Itu untuk minggu pertama. Nah, ada gejala klinis yang berbeda pada minggu kedua. Oke, ini minggu kedua, yaitu ada demam, ya hampir sama. Lalu ada bradikardi relatif, di mana peningkatan suhu tidak diikuti dengan peningkatan nadi. Jadi di sini seharusnya naiknya 1 derajat Celcius itu harusnya diikuti dengan 8 poin ya nadinya. Namun di sini tidak, suhunya naik tapi nadia tetap saja normal. Lalu ada lidah kotor plus tremor ya. Jadi lidah kotor biasanya terdapat di tengah, di pinggir ataupun di ujung dari lidah. Ya, lalu pas kita julukan lidah, lihat tuh ada tremor di lidahnya. Itu pada hari minggu kedua ya. Ada hepatomegali, ada splenomegali, ada kembung atau meteorismus, ada gangguan status mental, dan roseolae. Roseolae ini jarang ditemukan di Indonesia ya, kayak bintik-bintik gitu. Oke, ini untuk X lab. Pemeriksaan lab di sini untuk rutinnya kita pakai leukosit ya. Ada peningkatan, ada OTPT juga bisa meningkat. Nah, ini ada 3 uji antibody. Ada Widal, Tipidot, IgM dipstick. Oke. Untuk Widal ini dia itu ini ya, yang diambil dari serum pasien. Lalu kita sendiri di labnya punya antigen ya, antigen dari Salmonella. Gitu. Jadi kita punya antigen tapi kita butuh serum si pasien. Nanti darah pasien diambil, kita centrifuge, dipisah antara serum dan darah, diambil serumnya, teteskan ke sini nih yang ada gambar merah dan biru ini sesuai dengan ininya ya, antigen O dan H biasanya yang kita ambil ya, kita teliti ya, kita amati, lalu kan ada perbandingan ya, perbandingan 1:40, 1:80. Nah, perbandingan 1 itu adalah konsentrasi antigen yang kita punya, lalu serumnya itu yang 40 itu 40, 80 itu ya. Nanti kita cari ada aglutinasi apa tidak ya. Nah, diuji ketika lebih dari 7 hari demam. Ya, 7 hari gejala ini. Karena kenapa diuji pada 7 hari gejala ini? Karena munculnya antibodi itu pada demam tifoid itu di akhir minggu pertama ya. Oke. Makanya diceknya pada hari ke-7. Biasanya hari pertama sampai hari ke-7 itu kurang signifikan ya. Walaupun sering kita dapati bahwa beberapa sering diuji ya, pada awal hari ke-5 ada yang tes Widal ya gitu. Jadi paling bagus adalah ketika akhir minggu pertama ya, lebih dari hari ke-7. Lalu ada uji Tipidot, ini juga antibody. Dia itu pada membran ya, membran si salmonellanya ya, antibody pada membran salmonella. Ini baik apabila dikerjakan pada hari ke-3 sampai ke-5 demam. Oke. Lalu ada ini gambarnya, maaf ya, gambar ada di sebelah kanan ya, hampir mirip seperti Widal ya. Lalu uji IgM dipstick, antibody ini yang bawah ini gambarnya, ini seperti antigen ya, gitu. Tapi ini lebih baik dikerjakan lebih dari 7 hari juga ya, lebih bagus.
Lalu ada gold standar, dan yang terakhir adalah kultur. Ada darah, feses, urin, dan empedu. Dimana darah ini bagus pada minggu pertama sampai akhir minggu kedua. Ya, kalau feses ini di minggu kedua itu lebih bagus. Urin ini di minggu kedua atau minggu ketiga itu bagus ya. Kalau empedu ini dia untuk menentukan carrier tifoid. Ya, oke. Jadi ini gold standarnya kayak kultur ya. Cuman waktunya emang agak sedikit lama. Oke, ini untuk obat-obatan ya, tata laksana untuk dari segi farmakologi dan non farmakologi. Untuk dietnya ini adalah makanan rendah selulosa ya. Zaman dulu kita menggunakan ini nih, bubur saring ya. Jadi bubur saring terlebih dahulu yang lembut sekali ya, karena menurut di buku penyakit dalam itu kenapa dilakukan bubur saring terlebih dahulu, nanti kita bertahap baru ke makanan padat, itu agar tidak terjadi perforasi usus gitu ya. Tapi untuk saat ini itu boleh pasien demam tifoid kita berikan makanan padat, namun makanan yang rendah selulosa, berarti yang sayur-sayuran tuh dikurangi ya, atau tidak digunakan ya, untuk mengurangi peristatik usus ya, biar tidak terjadi perforasi usus. Lalu antimikroba, ini saya kasih berbagai macam gambar ya, tergantung nanti di puskesmas atau di rumah sakit adanya apa, bisa dipakai salah satu dari ini. Oke, ini ada chloramphenicol. Ini 4 kali sehari ya, jadi 500 mg ini sehari 4 kali sampai 7 hari bebas demam. Ya. Ini untuk di IPD berbunyi seperti ini, tapi kalau di buku PPK itu bisa dipakai hingga 10 hari ya. 10 hari penggunaan. Jadi kita bisa kasih ya kurang lebih 40 tablet ya untuk pasien. Oke. Selanjutnya ada thiamphenicol ya. Oh iya, hati-hati juga pada pemberian chloramphenicol ya. Ini pada ibu hamil, apalagi trimester ketiga, itu bisa menyebabkan gray baby syndrome ya. Ya. Atau juga bisa menyebabkan perdarahan, bisa kelahiran yang prematur. Lalu thiamphenicol ini 4 kali 1 ya, 5-6 hari bebas demam. Oke, hampir sama ya, sama-sama 500 mg. Ini juga hati-hati pada ibu hamil, karena pada saat penggunaan minggu pertama itu bisa menyebabkan ini ya, kematian ya pada janin ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada clotrimazole ya, 2 kali 960 mg, 2 sampai 2 minggu pemberiannya. Tergantung di rumah sakit atau di tempat bekerja adanya yang berapa, kan ada yang 480 ya. Kalau 480 berarti 2 kali 2 tablet. Kalau ada yang 960 bisa langsung aja 2 kali 1 tablet ya. Oke. Oke, lanjut lagi ke ini ya, ceftriaxone. Ini injeksi 2-4 gram per hari, itu waktunya 3-5 hari. Lalu ada ampicillin, itu dengan dosis 1,5 sampai 2 gram per hari, 7-10 hari. Ada levofloxacin juga 1 kali 500 mg sehari sekali aja selama 5 hari. Lalu azithromycin itu 2 kali 500 mg ya. Oke, tapi di kedua buku PPK sama penyakit dalam tidak disebutkan berapa harinya ya. Bisa kita berikan 5 hari mungkin ya. Dan untuk ibu hamil kita bisa gunakan amoxicillin atau ampicillin atau ceftriaxone. Itu bisa digunakan pada ibu hamil ya. Untuk yang lainnya masih kurang aman. Kalau azithromycin dia kategorinya B ya. Oke. Terima kasih, itu aja yang saya catat dari buku penyakit dalam dan PPK ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.